Summa sadisan ma'rifatu qimatin nafsi wa sarofiha. Faktor yang keenam adalah ma'rifatu qimatin nafsi wa sarofiha, mengenal nilai diri dan kemuliaannya. Mengenali nilai diri dan kemuliaannya. Diri kita itu punya nilai, punya martabat. Ya, siapa yang harus tahu tentang nilai diri kita? Siapa yang harus tahu tentang martabat diri kita dan kemuliaan diri kita? Ya harus kita. Makanya ini menjadi salah satu faktor untuk bisa memunculkan keinginan kuat. Jadi dengan mengenali nilai diri dan kemuliaannya. Walaisal maksudu bihada, yang dimaksud dengan hal ini, jadi yang dimaksud dengan mengenali nilai diri itu bukan berarti ayyagtarra al-abdu, bukan berarti seorang hamba itu terkecoh, terlena, awya jiba binafsihi, atau mengagumi dirinya, wayatakabaro, lalu sombong, bukan. Jadi setelah menilai diri, wah aku ini orang hebat, aku ini orang unggul, aku ini orang keturunan misalnya ya, keturunan orang mulia, keturunan status sosial tinggi. Nah, sehingga terkecoh, terlena atau sombong, bukan itu maksudnya. Maksudnya bukan berarti seorang hamba itu menjadi terlena atau mengagumi diri, bahkan sombong, bukan. Wa innamal maksudu, akan tetapi maksudnya ayya'lama. Nah, ya mengetahui annahu fil khaliqati, bahwasannya ia dalam penciptaan dirinya sayun akhar, memiliki sesuatu yang lain, la yusbihuhu ahadun, yang tidak sama dengan orang lain, gitulah. Kenali diri, lalu nanti akan tahu dengan baik bahwa dalam penciptaan diri kita itu punya sesuatu. Kita punya sesuatu yang boleh saja tidak sama dengan orang lain, jadi tidak diserupai oleh orang lain, artinya tidak sama dengan orang lain. Karena punya sesuatu yang menjadi modal diri, payah risu. Ia punya semangat, punya obsesi, ala ayyarfa'a qimatahu, obsesi untuk meningkatkan harga dirinya, wa yagliya samanahu, dan lebih meningkatkan harganya, supaya ada harga diri. Bagaimana meningkatkan supaya lebih mahal gitu. Golin itu kan mahal ya, supaya lebih mahal. Jadi memahalkan maksudnya meningkatkan harganya. Bi amalihi salih, dengan amal saleh, wa bi ilmihi, dengan ilmunya, wa nubugihi, dan kecerdasannya, wa tilaihi, dan ya kemauan untuk menelaah, wa musabaratihi, ketekunan, wa bahsihi, penelitian, wa tasqifi aklihi, mencerdaskan akalnya, wa saqli dinihi, mengasah pikirannya, wa is'alit tumuhi, dan menggelorakan obsesi, menyalakan is'al itu, menyalakan obsesi, menggelorakan obsesi, piruhihi, dalam jiwanya, wan nubuli fi nafsi, dan kemuliaan dalam dirinya, litakuna qimatuhu aliyatan wa ghaliyatan, supaya nilai dirinya itu lebih tinggi dan lebih mahal. Nah, jadi kira-kira begitu. Jadi perlu kita mengenali nilai diri kita dan kemuliaan kita. Intinya bukan apa-apa, bukan supaya menjadi terlena, terkecoh, atau membanggakan diri, mengagumi diri berlebihan dan sombong, bukan. Tapi maksudnya adalah supaya kita mengetahui bahwa dalam penciptaan diri kita ini ada sesuatu keistimewaan. Dalam diri kita itu ada keistimewaan yang bisa jadi tidak sama dengan orang lain. Karena kita punya sesuatu, punya keistimewaan, keunggulan diri, lalu ada muncul obsesi untuk meningkatkan nilai diri kita, dan supaya harga diri kita itu lebih mahal. Bagaimana meningkatkannya? Banyak caranya. Cara meningkatkan harga diri kita
banyak nih diuraikan. Satu, dengan amal saleh, amal yang baik. Dua, dengan ilmu. Kemudian dengan meningkatkan kecerdasan kita. Kemudian sering membaca, sering menelaah, sering membaca. Bisa membaca buku, tulisan, atau membaca tentang kehidupan, ya. Tekun, kemudian rajin meneliti, mencerdaskan akal kita, mengasah pikiran kita, membangkitkan obsesi dalam jiwa kita, dan meraih kemuliaan dalam diri. Nah, itu upaya-upaya untuk dalam rangka meningkatkan nilai diri kita. Kalau itu dilakukan, maka litakuna qimatuhu aliyatan wa gholiyah, maka harga diri, nilai diri menjadi tinggi dan lebih mahal. Kemudian yang ketujuh, ad-du'a. Faktor yang ketujuh yang tak kalah penting juga dalam rangka meningkatkan keinginan yang kuat, keinginan yang mulia, adalah doa. Wa innama ja'alnahu khatimatal asbab. Kami menjadikan doa ini sebagai penutup sebab, sebagai faktor penutup. Jadi maksudnya kenapa disimpan di nomor terakhir doa itu? Kami menempatkan doa ini sebagai faktor penutup allatina tahadasu anha, dari faktor yang sedang kita bicarakan pihadal maqali, dalam perbincangan ini. Kenapa doa diakhirkan? Li'annahu albabul awsa'u, karena doa itu adalah pintu yang paling luas, wal aqrabu, dan lebih mendekati, lil fauzi, untuk meraih kemenangan, bi anwa'il khairat, kemenangan dengan beragam kebaikan. Karena doa itu kan luas segalanya, bisa menjangkau segalanya. Dari yang pertama tadi kan bisa dicapai dengan doa, dikuatkan dengan doa. Pertama sampai yang keenam itu perlu diperkuat dengan doa. Makanya sebagai penutupnya doa. Doa sebagai al-babul awsa' wal aqrabu ilil fauzi bi anwa'il khairat, sebagai pintu yang paling luas dan yang lebih dekat untuk memberi peluang meraih kemenangan dengan beragam kebaikan. Wa huwa babun la munaza'a fihi, karena doa itu sebagai pintu yang tidak diperselisihkan. Semua orang sepakat tentang doa itu. Sebagai usaha batiniah kepada Allah. Yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, inna abkhalan nasi man bahila bis salam wa azazan nasi man aziza anid du'a. Ini penting ya, sabda Rasulullah SAW. Orang yang paling kikir, abkhalan nas, orang yang paling kikir, man bahila bis salam, ada orang yang kikir dengan salam. Jadi kikir dengan salam, tidak suka membaca salam. Pada yang jawab yang baca salam enggak jawab juga, itu orang kikir ya. Orang yang paling kikir adalah orang yang kikir dengan salam. Padahal salam itu kan mudah. Tidak usah membeli gitu. Tidak usah pakai modal, tinggal ucapkan saja. Orang yang paling kikir ada orang yang kikir dengan salam. Tidak mau baca salam atau tidak menjawab salam. Wa ajazan nasi, orang yang paling lemah adalah man aziza anid doa, orang yang tidak mampu berdoa, nggak suka berdoa, nggak bisa doa. Nah, itu dianggap orang yang paling lemah. Sementara doa itu kan mudah, nggak usah bermodal, nggak usah pakai biaya doa. Nah, mulai dari doa yang pendek saja gitu. Wa yaqulu sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, laisa sayun akrama 'alallahi minad du'a. Tidak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah kecuali doa. Nah, jadi ini sebagai dorongan gitu, bahwa doa itu mulia. Mulia di hadapan Allah karena Allah memerintahkannya kan. Ud'uni astajib lakum. Wa idza sa'alaka ibadi fa inni qaribun ujibu da'watad da'i. Fadkuruni adkurukum washkuruli wala takunu. Banyak dalil-dalilnya. Itu menunjukkan bahwa doa itu mulia. Nah, ditegaskan tidak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah kecuali doa atau selain doa. Nah, saya kira itu ya faktor-faktor penyebab untuk mewujudkan, memunculkan
atau menanamkan keinginan yang kuat. Tentu saja keinginan kuat untuk meraih sesuatu yang berharga, sesuatu yang bermartabat, sesuatu yang bernilai tinggi. Ada 7 faktor untuk meningkatkan keinginan. Nanti masih ada faktor lain. Sementara kita cukupkan sampai di sini terlebih dahulu. Semoga bermanfaat.